Ya, nanti coba cerita ya. Dia langsung tek gitu ya. Di, tapi gini, lu cerita ini yang masalah diberhentikan aja. Sama cuma 3 orang dari sekian banyak orang. Iya. Nanti sebutin jumlahnya ya. Nanti akan ada pertanyaan-pertanyaan lagi. Oke? Di situ aja ya. Yang suapnya nggak usah dulu ya. Suap nggak usah. Nanti minggu berikutnya. Ya, kita fokus ke satu materi. Siap. Ya, aman ya. Lebih ke nanti kan dia bilang tadi, Bu Tesi bilang lo nggak sesuai standarisasi mereka. Nah, ntar dijawab aja. Emang tadi gue 10 tanya tahun. ya, tadi gue tanya ada raport nggak, dia bilang iya dia nggak jawab lah, tapi lu jawab apa terkait dengan kinerja lo aja sendiri seperti apa sih gitu. Karena kan kok baru dibilang nggak ada standar setelah 10 tahun. Aman. Ya. Ya, aman ya itu ya. Oke, Nanti Sandi dulu ya Bang. Ini dulu Sandi dulu. Bang Sandi, bisa gimana Bang? Bang kan dikeluarkan, diperpanjang Dipecat kontrak, Bang. sepihak ini. Iya. Gimana nih Bang? Ya, saya nggak tahu Mas gitu. Kesalahan saya apa gitu? Apakah mungkin dari dendam pribadi mereka atau seperti apa dari Bu Tesi? Gitu. Atau mungkin ya apa ya? Kuncinya ada di saya menyerang dia secara pekerjaan. Gitu. Mungkin saya juga udah dapat banyak bisikan kemarin, dapat apa ya? Dari sesepuh warga Mekarsari, ternyata Tesi Haryati itu adalah lurah yang pernah didemo warganya karena masalah IMB dan tanah. Dia bekas lurah di Mekarsari. Memang saya sering berkontra sama dia, gitu. Ya, saya juga bingung juga gitu. Saya dipecat faktor apa gitu? Standarisasinya seperti apa? Kalau dibilang masuk, saya masuk terus. Apa yang dikomandokan mereka, saya selalu menyelesaikan tugas saya. Sampai saya kena luka bakar, saya patah tulang dan lain-lain, saya selalu gitu. Sandi, tapi sebenarnya ada komunikasi nggak sih dengan pihak Damkar? Artinya sebelum surat pemberhentian itu keluar, kan katanya tidak sesuai standar. Yang dimaksud itu standar seperti apa, dijelaskan nggak? Nah, nggak tahu juga standarnya mereka itu seperti apa. Kalau tinggi badan, saya tinggi badan ada kok. Kinerja mungkin? Ya, kalau untuk kinerja boleh tanya teman-teman saya dan fakta lapangan seperti apa. Apakah saya pernah melanggar SOP dalam pekerjaan sampai saya kena luka bakar, sampai waktu itu ada pernah tugas ngambil apa ya, motor di speed tank penuh tai yang gabung dengan 15 kontrakan, saya sampai muntah-muntah. Saya yang masuk sendiri, itu benar-benar tai, saya masuk ke dalam dan anak orang lain nggak ada yang masuk ke situ, dan saya masuk sampai saya jatuh di ketinggian, saya pingsan. Ya, saya juga bingung standarisasinya mereka seperti apa, apakah standarisasi bawaan pedagang. Dan juga ada teman saya, Mbak, teman-teman juga tahu kok, anak salah satu PNS itu 5 bulan, 6 bulan nggak masuk, udah beberapa kali, tapi dia masih tetap diperpanjang kontrak. Artinya tidak dijelaskan sama pihak Damkar sendiri standar yang dimaksud itu seperti apa? Iya, tidak. Tidak ada komunikasi? Tidak. Awal itu komunikasinya itu waktu itu tanggal 31 Desember, saya lepas piket. Nah, pada saat lepas piket itu saya dipanggil, tapi melalui Danru, suratnya nggak ada. Nah, karena tanggal 31 itu tanggal merah dan saya lepas piket, dan juga saya kalah kocokan ya sama teman-teman tuh, tanggal 31 itu saya ke pasar beli kerang sama beli ayam untuk bakar-bakar 3 grup A, B, C. Selesai sore, saya lu dipanggil lah. Bila gue habis dari pasar Kramat Jati, saya bilang ini kan tanggal merah dan gue lepas piket, panggilnya nggak bisa kayak gitu dong. Nah, akhirnya kemarin pada saat katanya udah selesai cuti, saya telepon lah salah seorang kasih, Bang gimana, mau ngobrol atau bagaimana? Katanya suruh nemuin Bu Tesi. Yaudah, akhirnya kemarin saya ketemuin tuh saudara yang memecat saya, Bu Tesi Haryati. Saya ke Mako, saya tanya-tanya, ya malah ngoper-ngoper ke kepala UPT kemana segala macam. Katanya udah ngirim surat mana ke rumah. Saya telepon anak saya, ada surat nggak? Nah, gitu. Pak ada, belum dibuka. Ya pas saya lihat, kok begitu? Memang sebelumnya saya udah dapat info nggak? Kalau surat itu isinya harusnya pernyataan kenapa abang nggak ada alasan ya? Sandi, ada dugaan nggak sih bahwa pemecatan ini memang karena kamu sendiri vokal membongkar dugaan-dugaan kasus yang ada di Damkar? Ya kalau untuk itu ya masyarakat kan nilai sendiri seperti apa. Mungkin apa saya
nggak sesuai standarisasi mereka. Standarisasinya seperti apa sih? Saya kan digaji sama rakyat, gitu. Bahkan kan Bapak Prabowo sendiri ngomong, gitu. Saya bekerja bukan pada pimpinan, saya bekerja pada negara dan rakyat, gitu. Kalau misalnya melenceng dari pekerjaan yang untuk melayani masyarakat, buat apa saya patuhin mereka? Saya harus patuhin mereka untuk bekerja sama mereka untuk ngambil uang anggota. Pernah ada raport nggak sih, artinya mungkin dari skala 1 sampai 10 di raport berapa, makanya itu yang dibilang tidak sesuai standar? Evaluasi. Nggak pernah ada. Nggak pernah ada. Selama hampir 10 tahun tidak ada evaluasi. Nggak ada. Kalau misalnya bisa dibilang, boleh tanya rekan-rekan saya, Mbak, setiap tes ya Mbak, setiap tes fisik mungkin, tapi semua teman saya ngakuin fisik saya di atas rata push up, sit up, berenang, Mbak, karena saya dulunya bekas orang bela diri gitu. Tapi waktu itu pernah saya komplain, gue dapat sekian lari puteran, dapat sekian, tapi ditulis di situ hasilnya berbeda, dikurangi. Tapi ya saya anggap ya udah biarin aja. Oh, Bang Sandi mau tanya deh Bang, kan ini setiap tahunnya perpanjangan kontrak ya Bang. Nah di kontraknya itu sendiri sebenarnya ada ketentuan nggak sih target yang mungkin Bang Sandi harus capai selama kerja setahun sebelum nantinya tanda tangan perbaruan lagi, yang mungkinnya itu jadi faktor ya penilaian standar dari Dinas Damkar itu sendiri gitu Bang. Faktornya ya, Dari target, saya baca melayani sesuai SOP aja, terus harus mematuhi perintah pimpinan. Kalau dibilang mematuhi perintah pimpinan, mematuhi perintah pimpinan sesuai kerja dong Mbak. Kalau misalnya kerja san lu jalan, ya saya jalan. San lu ini ya saya jalan. Kalau misalnya mematuhi misalnya perintah pimpinan, san nih ada uang ini, udah lu diem aja, nggak usah rame. Ya saya nggak mau dong. Apakah itu melanggar perintah pimpinan? Saya punya kok buktinya, dan di depan anak-anak kok mereka seperti itu ke saya. Total ada berapa yang tidak diperpanjang si kontrak? Sebenarnya ada 3. Yang 2 karena jarang masuk. Oke. Kalau saya kan ya boleh tanya rekan saya aja, itu satu tim. Saya nggak tahu ya kepala UPT atau kasubag saya manipulasi absen saya atau tidak. Tapi kan di situ ada samping tuh kantor. Ada kantor polsek, koramil, bahkan tukang dagang, tahu saya masuknya seperti itu. Kan kalau perpanjang kontraknya itu per tahun atau per berapa Per tahun, Bang. Per tahun. Itu evaluasinya per tahun ada nggak? Kinerjanya seperti apa? Kan kita bikin lapkin, laporan kinerja. Nah, terkadang lapkinnya itu juga semu Bang. Gitu. Kita kadang udah bikin lapkin yang harusnya kan lapkinnya itu dikumpulkan dan yang tanda tangan itu kalau PT dan yang lain-lain, ini malah anggota semua yang bikin, nggak mereka, kan harusnya penilaiannya dari pimpinan, tapi kita yang harus melarang bebas. Berarti mereka cuma tanda tangan ya? Iya, hanya tanda tangan. Seperti itu fakta lapangannya. Oke. Ke Bang Olip ya? Ya. Bang Olip, terkait dengan langkah ke depannya kan seperti apa sih ini pemecatan Sandi? Ya, ini kan Sandi diberhentikan tanggal berapa nih Sandi? Tanggal 2 nih. 2. Oh, tanggal 31 Desember diberhentikan. Sandi sampai tanggal 31 ini bekerja dan dia tidak pernah tahu ada yang begini-begini. Sampai kemarin. Tiba-tiba ini ada surat via pos. Ini jarang sekali terjadi atau malah tidak pernah terjadi pemberhentian lewat pos. Pos apa nih? Pos tercatat. Begitu. Padahal orangnya ada di kantor. Begitu. Jadi ini adalah kelakuan yang nggak benar dari pimpinannya Sandi Damkar ini, gitu ya. Nah, dia nggak ada peringatan juga, mau diberhentikan atau enggak ada peringatan. Dan satu hal lagi, dia sudah bekerja selama 10 tahun. Selama 10 tahun ini evaluasinya dia baik aja, tiba-tiba tahun ke-10 dia diberhentikan. Ini satu pertanyaan yang rasanya ini bukan persoalan bahwasannya audit atau kinerja, karena Sandi itu sudah sampaikan dia masuk terus. Kedua, dia juga bekerja ada terus, jarang absen, malah nggak pernah absen kan? Ya, sakit pun saya sakit tetap masuk. Nah, tapi dia diberhentikan. Nah, kemudian Sandi ini termasuk yang vokal membuka semua apa-apa yang kecurangan yang terjadi di dalam Damkar. Nah, ini dia ini. Jadi rasanya ada 3 orang personel yang diberhentikan, salah satunya Sandi.
Dua, memang indisipliner karena jarang masuk. Tapi yang satu ini masuk terus, membongkar juga, berguna juga bagi masyarakat Kota Depok, berguna juga bagi Indonesia ya, tapi diberhentikan. Nah ini yang kemudian bukan lagi menjadi pertanyaan, ya kita malah menganggap ini adalah suatu tindakan tidak suka dari pimpinannya dia, pimpinan Sandi ini. Jadi yang akan kita kejar adalah pertama, ini kita mempermasalahkan pemberhentian Sandi dengan cara yang seperti ini. Itu satu. Yang kedua, kita akan kejar siapa di balik ini. Apakah si pimpinannya langsung ataukah ada siapa atau ada kelompok lain yang nggak suka dengan Sandi. Jadi rasanya pemberhentian Sandi ini lebih kepada rasa kebencian dari satu orang, satu kelompok atau beberapa orang yang kemudian dirugikan oleh tindakan Sandi yang membongkar kasus-kasus korupsi yang ada di dalam. Nah ini akan kita kejar dengan secara hukum ya. Tentunya kami akan melakukan langkah-langkah hukum. Yang kedua, kami akan minta ini kepada wali kota. Tapi nggak mungkin wali kota yang sekarang yang sedang menjabat karena sudah basi ya. Wali kota sekarang sudah abaikan saja. Jadi nanti ketika ada pejabat atau ada wali kota baru, kami akan minta supaya memperhitungkan posisi Sandi yang sudah berjasa selama ini kepada masyarakat Kota Depok, kepada pengurusan kebakaran, kemudian faktor disiplinnya dia juga kita hargai, kemudian diberhentikan, bahasanya dipecat dengan surat seperti ini ya. Jadi ini yang kemudian akan kita kejar. Kemudian sebaliknya, kami bahkan menduga yang tidak profesional atau yang tidak cakap dalam bertindak sebagai pegawai di Damkar adalah pimpinannya sendiri. Pimpinan sendiri yang tidak mengerti bagaimana menilai orang atau menilai pegawai mana yang bagus, mana yang tidak. Jadi ini pimpinan sendiri yang menilai ini atau yang memecat ini yang terkesan bodoh karena orang yang sangat dihargai oleh masyarakat Kota Depok karena keberaniannya ini kemudian diberhentikan. Jadi ini terkesan bodoh. Makanya nanti kalau nanti ada wali kota baru, kami akan minta ini digeser. Orang-orang seperti ini tidak layak, pimpinan seperti ini tidak layak bekerja di Kota Depok. Digeser aja. Saya akan kejar orang-orang seperti ini. Jadi pimpinan seperti ini memang gak layak. Tidak ada ukuran yang jelas, kemudian parameternya tidak ada, indikatornya tidak ada. Orang yang kemudian bekerja secara disiplin, menceritakan banyak hal yang terbuka sehingga kita bisa tahu, kemudian borok-boroknya Damkar dibuka, dipecat. Berarti faktor like and dislike ya? Ini pasti faktor like and dislike. Tidak lagi kita menduga, ini udah pasti begitu. Makanya kami akan kejar sampai orang tersebut diganti. Bang, ini janggal nggak sih setelah 10 tahun tapi baru dirasa tidak ada standar kerja yang baik? Bukan janggal lagi, ini udah ngawur. Orang sudah 10 tahun baru dievaluasi, udah nggak baik. Padahal 10 tahun kerjanya bagus, begitu. Idealnya seperti apa sih Bang? Idealnya orang 3 bulan percobaan, nggak bagus diberhentikan. Kan begitu. Nah ini orang sudah kerja bagus selama sebulan diberhentikan. Bagaimana tanggung jawab kita masyarakat yang dimana orang sudah berjasa buat bangsa, buat negara, buat masyarakat Kota Depok, tiba-tiba diberhentikan. Makan apa dia? Persoalannya begitu. Ini kan jadi persoalan suka dan tidak suka. Jadi kita bisa beranggapan yang salah bukan Sandinya, tapi yang salah adalah orang yang memecatnya dan pihak-pihak yang berada di belakang orang yang memecat ini, si pelakunya. Ini akan kita lihat. Secara regulasi untuk tidak memperpanjang kontrak itu ada nggak sih Bang, berapa hari atau berapa bulan sebelumnya ada pemberitahuan? Ya, di Undang-Undang Tenaga Kerja ada kepatutan. Walaupun ini dia tenaga kontrak atau honorer di wilayah pemerintahan, tapi sedikit banyak sama dengan yang ada di wilayah Undang-Undang Tenaga Kerja, yaitu paling tidak kalau dia diberhentikan setidaknya 1 bulan sebelumnya sudah diberitahukan. Ini sama sekali nggak ada diberitahukan sehingga tiba-tiba lewat pos. Ini namanya kan kegilaan yang dilakukan oleh seorang pimpinan. Kita nggak tahu siapa ini pimpinan ini kan, tapi ini wajib diganti pimpinannya. Bang, ini kan yang menarik juga dilayangkan lewat pos, padahal juga sebenarnya kan dia ada di kantor. Ini aneh nggak sih Bang menurut Anda? Ya bukan aneh lagi, namanya tetap ngawur begitu. Jadi di atas janggal, di atas aneh adalah ngawur. Jadi pimpinan ini ngawur. Saya juga komunikasi sama pimpinan-pimpinan Damkar yang di luar daerah gitu, Mbak. Seperti di Semarang, Pak Ade Bakti dan pimpinan-pimpinan yang lain di Jakarta. Seharusnya kalau untuk perpanjang kontrak itu jangan bulan Januari, Desember. Bulan Januari, buktinya anak-anak kan kemarin sebenarnya anak-anak mau bikin aksi, sekarang mau kerja, tapi saya nggak mau. Nggak mau, saya bilang ya anak-anak, lu tanda tangan aja sekarang, tanda tangan di Merdeka, aturan anak-anak semuanya mau kesini. Saya bilang nggak usah, jangan, takutnya nanti mereka yang ditandai, mungkin ada wartawan saksinya tadi anak-anak pada ngumpul. Saya
itu mau bilang jangan nanti mereka yang ditandai. Bakal ada petisi nggak sih Bang untuk mendukung Sandi? Nanti kita bikin petisi. Nah, tapi teman-teman juga bantu juga bikin petisi itu kan. Nanti kita akan bikin petisi kepada masyarakat Kota Depok secara khusus ya. Petisi pembelaan terhadap Sandi. Kita buka aja nanti secara IT kita bisa buka ya. Nanti mungkin didukung sama perangkat kita ya Sandi ya. Iya. Gitu ya. Oke. Nuansa dendam politik nggak sih Bang? Kalau abang mencium, mana sempat juga disinggung kan? Iya. Nuansa dendam politik. Ya, kalau untuk dendam politik saya buka sekarang. November kemarin saya diberikan suap, ya, tapi saya tolak. Saya berikan semua ke panti asuhan 3 agama. Saksinya teman saya, panti asuhan agama Kristen, Muslim dan Hindu. Ada bukti fotonya dan teman saya yang mengawal. Memang saya beberapa kali diberikan suap waktu saya viral pertama, gitu. Berharap mereka diem. Tapi semua uang yang mereka berikan ke saya berikan semua ke panti asuhan. Saya punya bukti. Politik itu apa? Kalau untuk politik kemarin ada orang yang sempat nyamperin saya, ya, untuk ngomong ngebatalin pelantikan wali kota yang sekarang, untuk bilang adalah suruh bilang, dan sisanya mereka yang mengupload. Tapi saya cuma bilang, lu aja yang upload, ogah gua, ntar gua yang diserang buzzer. Saya cuma bilang kayak gitu. Ya, Ada orang yang nyamperin. Jadi Berarti gini. vote ya? Jadi begini, ketika Sandi membongkar banyak hal yang terjadi di Damkar, memang secara korelasi sedikit banyak ini kemudian mengurangi nilai dari pemerintah Kota Depok. Tapi apa yang Sandi buka adalah fakta, sehingga mengurangi nilai pemerintah Kota Depok yang kemarin itu juga memang adalah nasib. Ya, karena mereka kerja nggak beres. Jadi memang karena mereka kerja nggak beres, jadi buka. Kemudian berdampak secara politik, ya pasti berdampak. Kita nggak peduli dampaknya seperti apa, karena kita bukan orang-orang yang kemudian berpihak secara politik. Kita orang independen yang kemudian membela untuk kebenaran, untuk kepentingan Kota Depok. Nah, Sandi melakukan ini. Nah, kemudian kalau ada dampak politik itu bukan urusannya Sandi. Ya. Langkah konkretnya Bang, pasti lakukan. Oke, langkah konkret tentunya kami akan melakukan somasi terhadap Damkar. Dan kita somasi kepada wali kota. Tapi wali kota ini kan berganti. Sementara wali kota baru tidak bertindak dalam posisi yang sekarang ini nanti kan. Jadi tentunya kita melakukan somasi dan kita melakukan advokasi Sandi kepada wali kota baru. Mengingat Sandi namanya sudah dikenal oleh masyarakat Kota Depok kan. Jadi kita melakukan advokasi terhadap Sandi. Kita minta bantuan wali kota baru, Supian Suri, ya, supaya Pak Supian Suri kemudian bisa menjembatani kepentingan pekerjaan Sandi. Jadi naskah Sandi harus dijembatani juga. Lain hal, yang lain-lain juga mengenai sistem gaji atau pendapatan dari semua anggota Damkar atau sebagian besar anggota Damkar yang di bawah UMB juga akan kita kejar. Kan kemarin kan kita sudah melakukan somasi terbuka 2 bulan ini, tanggal 13 Januari terakhir kita akan buka. Tapi karena nanti wali kotanya baru, ini kita lakukan dengan petisi meminta kebijakan atau meminta perhatian khusus dari wali kota baru untuk menyelesaikan persoalan Damkar Kota Depok. Dan kita minta pejabat yang sedang menjabat sekarang diganti. Pejabat yang sekarang diganti, kenapa? Karena tidak profesional. Itu dia. Berarti otomatis mau menunggu wali kota baru, Sandi tidak bekerja sekarang. Sandi bekerja atau tidak bekerja, ya anggaplah dia diberhentikan. Tapi ini kan kita sedang perjuangkan. Jadi posisi Sandi adalah dalam posisi status quo. Jadi dia kan menolak ini, sehingga ini masih kita perjuangkan. Posisi dia adalah status quo, artinya ya memang tidak bekerja, tapi dia masih tetap dalam posisi sebagai anggota Damkar. Kita akan minta itu informasi kita kepada pemerintah Kota Depok, kepada Damkar. Somasi itu ditujukan pemerintah Kota Depok saat ini. Saat ini sama Damkar, tapi tentunya wali kota saat ini juga nggak punya nilai bagi kami karena dia nggak punya posisi juga untuk melakukan kebijakan-kebijakan baru kan. Jadi kita tetap menunggu wali kota yang baru. Surat